tentang materi bab 4, yaitu simplisia dari rizoma. Nanti untuk di bab 4 akan dibagi menjadi 3 sesi. Untuk di video penjelasan ini adalah sesi yang pertama. Nanti disimak videonya dan dipelajari dan dicatat materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakognosi dasar untuk kelas 10 di bab yang keempat, yaitu tentang rizoma rimpang. Kemarin kita sudah bahas bab 1 sampai dengan bab 3. Di bab keempat ini Bapak akan bagi menjadi 3 sesi. Jadi ini adalah video penjelasan di bab yang keempat. Di sesi yang pertama kita bahas yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran bab ini, murid diharapkan mampu menjelaskan, yang pertama memahami simplisia rizoma, yang kedua adalah mengidentifikasi simplisia dari rizoma. Kemudian agenda yang akan kita bahas di bab ini, yang pertama adalah definisi rizoma, nama simplisia dan nama lain. Kemudian yang kedua adalah tanaman asal, simplisia, zat berkhasiat dan manfaat. Yang ketiga adalah ciri pemberian dan bagian tanaman dari simplisia rizoma. Yang keempat adalah cara panen dan nama sediaan dari simplisia rizoma. Kita masuk ke definisi rizoma. Rizoma atau yang disebut dengan rimpang atau akar tunggal adalah sebuah bentuk modifikasi batang tanaman yang biasanya menjalar di dalam tanah dan dapat menghasilkan tanaman baru dari ruasnya. Ini dikutip dari sumber Lawrence 1995 dan Jitoro Soebomo 1993. Yang pertama kita bahas, masuk ke materi rizoma. Yang pertama adalah Boysenbergia atau rizoma MMI ya. Kemudian nama lain temu kunci, kemudian nama tanaman asalnya tersebut adalah Boysenbergia pandurata, Roxa bea Sechlea. Kemudian keluarga dari Zingiberaceae. Kemudian zat berkhasiat utama atau isi adalah minyak katsiri, damar, pati. Penggunaan adalah anti diare. Yang kedua adalah pemberian, bau khas, aromatik, rasa agak pahit, menimbulkan rasa agak tebal. Bagian yang digunakan adalah keping-keping, akar tinggal. Keterangan adalah waktu panen dilakukan pada umur 1 tahun dan disimpan dalam wadah yang tertutup baik. Kemudian rizoma yang kedua adalah Kalami rizoma MMI. Nama lainnya adalah Dringo, Jaringau, Calamus, Sweet Flag. Kemudian nama tanaman asal Acorus calamus L. Keluarga adalah Areaceae. Zat berkhasiat utama atau isi, minyak katsiri mengandung egenol, asaron, asaril, aldehid, zat pitakorin, zat penyamak, pati, akoretin, tanin. Kadar minyak katsiri tersebut tidak kurang dari 2,5% volume berat ya. Kemudian penggunaan bahan pewangi, carminativa, insektisida, demam nafas. Pemberian bau khas, aromatik, rasa agak pahit, agak pedas. Bagian yang digunakan akan akar tunggal. Kemudian keterangan waktu panen dikumpulkan pada waktu daun mulai kering, dibersihkan dari semua bagian tanaman lain tetapi tidak dikupas ya. Biasanya diperoleh dari tanaman baru umur 1 tahun. Bila panen dilakukan kurang dari 1 tahun, hasilnya berkurang, dan bila lebih dari 1 tahun, hasilnya masih dapat ditingkatkan. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang ketiga adalah rizoma curcumae. Nama lainnya adalah temulawak atau koneng gede. Kemudian nama tanaman asal Curcuma santoriza
roxib, kemudian keluarga dari Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya itu minyak kaciri yang mengandung flavulendren dan tumerol ya, zat warna kurkumin, pati, kadar minyak kaciri tidak kurang dari 8,2% berat per volume. Kemudian penggunaan kolaguga antispasmodika, pemberian bau khas, aromatik, rasa tajam dan pahit. Bagian yang digunakan adalah keping akar tunggal. Kemudian keterangan waktu panen. Waktu panen dilakukan apabila daun dan bagian di atas yang sudah mengering. Untuk daerah yang musim kemaraunya jelas, penanamannya dilakukan pada musim kemarau berikutnya. Di daerah yang banyak dan merata curah hujannya dan tidak jelas musim kemaraunya, tanaman dapat dipanen pada umur 9 bulan atau lebih. Cara panen dilakukan dengan membongkar rimpang menggunakan garbus. Syarat temulawak kering untuk ekspor seperti berikut: warna kuning jingga sampai coklat, aroma khas wangi aromatik, rasa pahit agak pedas, kelembaban maksimum 12%, kemudian abu 3-7%, kemudian pasir 1%, kadar minyak kaciri minimal 5%, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian Curcumae aeruginosae ya, nama lainnya adalah tamu hitam. Nama tanaman asal Curcuma aeruginosa roxib, keluarga dari Zingiberaceae. Zat utama atau isi minyak kaciri, padi, damar, lemak. Persyaratan kadar minyak kaciri tidak kurang dari 0,3%. Penggunaan bagian dari jamu antirematik carminativa, pemberian bau aromatik, lemah, rasa sangat pahit, lama-lama menimbulkan rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan keping-keping akar tunggal ya, yang dikeringkan. Keterangan penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian Curcuma hessenanae rhizoma, nama lainnya adalah rimpang tamu giring. Nama tanaman asal Curcuma heniana Paul. Kemudian keluarga dari Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak kaciri, tanin, kurkumin. Syaratan kadar minyak kaciri tidak kurang dari 1,5%. Penggunaan antiseptika kulit. Kemudian pemberian bau khas, rasa pahit agak pedas, lama-lama rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan rimpang. Keterangan penyimpanan dilakukan dalam wadah tertutup baik. Sudah selesai untuk di sesi yang pertama ini. Jangan lupa dicatat materinya dan dipelajari materinya. Nantikan video lanjutan untuk masih di bab yang keempat, di sesi yang kedua dan yang ketiga. Terima kasih.